Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yosi Ramadi, SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 1 Kendal, sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK Pemprov Jateng tahun 2025. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wicitra Hutami Muji Lestari, guru biologi dari SMA Negeri 1 Kendal. Saya akan memaparkan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK SMA Negeri 1 Kendal, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Di sini visi dan misi SMA Negeri 1 Kendal. Visinya yaitu mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi tinggi dan siaga kependudukan serta berwawasan lingkungan di era global. Untuk misi SMA Negeri 1 Kendal itu ada 13. Yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Kendal melalui pelajaran pendidikan agama dan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, penanaman dan aplikasi nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur bangsa untuk diterapkan di kehidupan sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien berdasarkan standar nasional pendidikan untuk menyiapkan peserta didik untuk berprestasi tinggi di bidang akademik maupun non-akademik dan siap berkompetensi di era global. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Baik, untuk rencana hasil kerja yang saya buat ini ada tentang pengembangan kompetensi dan juga tentang perencanaan pembelajaran. Untuk yang pertama, RHK-nya yaitu terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, di mana indikator kinerja individunya itu tingkat kesesuaian peran sebagai peserta berbagi praktik baik, diklat dan juga seminar, yaitu pelatihan-pelatihan. Terus untuk kegiatan dan tahapannya, di sini saya mengikuti pelatihan-pelatihan, entah itu berbagi praktik baik, diklat maupun seminar untuk meningkatkan pengembangan kompetensi. Biasanya saya mengikuti pelatihan-pelatihan itu di platform Ruang GTK. Di situ saya mengikuti komunitas, namanya komunitas Kombel Edelweiss, di mana komunitas Kombel Edelweiss ini dari guru-guru biologi gitu, ya. Jadi kelompok belajar guru biologi se-Jawa Tengah. Nah, biasanya ada pelatihan-pelatihan itu hari Rabu. Terus untuk kegiatannya biasanya bisa di topiknya gitu tuh bisa disesuaikan nih. Terus untuk output kegiatannya di sini meningkatnya kompetensi. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelatihan itu kita bisa meningkat kompetensinya melalui peran sebagai entah itu peserta praktik baik, diklat maupun seminar. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, di sini saya juga berdiskusi dengan teman sejawat tentang pelaksanaan diklat atau bimtek yang benar dan juga sistematis. Ini mengandung nilai harmonis. Terus ada saya mengikuti berbagai praktik baik, diklat, seminar atau webinar secara benar sesuai dengan pengembangan kompetensi. Di sini mengandung nilai akuntabel. Itu RHK yang pertama. Selanjutnya RHK yang kedua yaitu tentang perencanaan pembelajaran, di mana tersusunnya perencanaan pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Indikator kinerja individunya yaitu tingkat kualitas perencanaan pembelajaran yang disusun sesuai standar yang telah ditetapkan. Kegiatan dan tahapannya yaitu penyusunan rencana pembelajaran, yaitu dari CP atau capaian pembelajaran yang nantinya akan kita analisis dan diturunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, dan lebih detail lagi menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selanjutnya kita susun modul ajar, di mana penyusun modul ajar ini biasanya kita berkolaborasi dengan
sesama teman sejawat yang ada di SMA Negeri 1 Kendal gitu. Untuk modul ajar sendiri ini ada RPP, LKPD itu di dalamnya, terus juga ada evaluasinya. Jadi untuk asesmen seperti itu. Untuk output kegiatannya yaitu tersusunnya perangkat pembelajaran yang sesuai dengan standar KUSP. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya menyusun perangkat pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan juga keragaman dari peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. Di sini merupakan penerapan nilai berorientasi pada pelayanan. Terus selanjutnya saya menyusun modul ajar sesuai dengan alokasi waktu dan capaian pembelajaran yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan efektivitasnya kepada atasan dan orang tua. Itu merupakan nilai akuntabel. Dan saya menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan pengetahuan dan pemahaman pedagogis untuk ini memanfaatkan sumber belajar yang beragam dan juga relevan. Ini masuk ke dalam nilai kompeten seperti itu. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan hasil orientasi tadi, P3K di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah itu harus mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi visi misi, struktur organisasi, serta manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. P3K juga di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika SMA Negeri 1 Kendal yang meliputi renstra, struktur organisasi, dan juga manajemen tupoksinya. Yang ketiga, P3K di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu memuat dan melaksanakan rencana kerja P3K di SMA Negeri 1 Kendal. Begitu paparan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, monggo Vera. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Vera Edika Hairiyati dari SMA Negeri 1 Kendal, Rumah Fisika Butami. Jadi yang tadi Butami LHK-nya mengenai perencanaan dan perencanaan sama pengembangan kompetensi. Tadi kan perencanaan sudah banyak yang maju, sudah banyak yang tanya jawab juga. Saya lebih ke pengembangan kompetensi Butami. Di tahun 2026 nanti, kira-kira untuk pengembangan kompetensi Butami, khususnya di Mapel, karena Butami guru biologi, khususnya di Mapel biologi, kira-kira pelatihan atau seminar apa yang akan diikuti oleh Butami? Kemudian kenapa Butami mengikuti pelatihan tersebut? Ya, khususnya untuk Butami dan untuk peserta kita. Begitu ya Butami, cukup jelas pertanyaan dari saya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Vera. Nanti kalau pelatihan di tahun 2026 saya akan mengikuti pelatihan apa gitu ya. Jadi pelatihan yang ingin saya ikuti yaitu tentang pengembangan tentang pengembangan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran biologi gitu. Kenapa saya memilih itu? Karena pada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ini akan membuat guru itu bisa lebih mengetahui kebutuhan dan juga minat dari peserta didik, dan itu akan memudahkan kita dalam membuat modul ajar seperti itu, perangkat pembelajarannya. Terus selain itu pada biologi ini kan pembelajarannya biasanya kontekstual gitu, jadi kita dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita akan bisa lebih mengena di hati siswa gitu. Oh iya, mau yang seperti ini, dan diharapkan siswa juga akan lebih aktif seperti itu. Itu Bu Vera.
Selanjutnya dari Pak Ya. Yosi. Terima kasih. Nah, ini menarik. Saya sebelum ke pertanyaan yang hubungannya dengan olahraga mau di-clear aja dulu. Saya tuh kadang-kadang namanya juga manusia ya, merasa diri hebat gitu ya. Ternyata bahwa dalam situasi saya yang pernah 12 tahun di NTB gitu ya, itu saya kalah sama guru. Kenapa saya bilang kayak gitu? Utami itu pernah, ini karena saya baca di pengalamannya gitu ya, di cerita ya. Utami itu pernah menjadi guru SM3T di SMP Satap Lamotena, Nusa Tenggara Timur. Saya bisa bayangkan, saya ketika di Mataram itu sudah waduh ini kata Pak makku gitu ya, dari keluarga saya. Kemudian itu kalau dari Mataram sampai ke Nusa Lamotena itu pulaunya apa? Pulau Alor, Bapak. Pulau Alor itu ke Pulau Alor masih beberapa pulau lagi, masih Sumbawa, kemudian langsung Alor ya. Ada Kalabari dan lain Pokoknya sebagainya. banyak lah ya. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu bahwa kenapa saya apresiatif dengan ini? Karena ternyata memang keberanian kita untuk melangkah. Ya, kemudian yang kedua pengalaman itu sangat mempengaruhi kinerja. Saya bisa baca lagi bahwa Utami itu di Bandung pernah tahun 2017, pernah di Batam, sampai saat ini ada di SMA 1 Kendal. Ya, semoga ini menjadi modal buat kami untuk menjadi berani. Amin. Berani untuk mengambil sikap, berani untuk bertindak, berani untuk mengambil tindakan yang terbaik untuk masa depan. Oke, Utami, sekarang kita bicara tentang LHK manajemen. Yang pertama tadi ditanyakan sama Bu Vera tentang pengembangan kompetensi. Saya membagi menjadi dua. Ada pengembangan kompetensi yang hubungannya dengan keguruan kita, dengan profesi kita sebagai seorang guru. Tapi karena kita itu khas di sains, terutama di biologi, itu maka saya bagi dua. Yang pertama masalah keguruannya, yang kedua masalah keilmuannya. Seringkali kalau kita sudah jadi guru itu kita terpaku pada di keguruannya. Iya kan ya? Tapi untuk kemudian mengembangkan diri di keilmuannya, pertama tidak ada medianya, yang kedua awal di besok males. Terbukti dari bukan akunnya tapi faktanya, guru SMA yang kemudian berhasil membimbing anaknya untuk OSN jarang banget. Betul apa enggak? Iya betul. Nah itu barangkali Bapak dan Ibu menjadi sebuah pertimbangan kita ya. Kita guru itu padahal harapannya adalah tidak berhenti pada keilmuan kita di SMA saja, tetapi memang kita harus mencakup yang lebih tinggi. Alah ngomong aku ya gak iso. Ya faktanya memang benar. Tapi bukan tidak mungkin. Maka di MGMP, terus saya dulu ketua MGMP kimia ya, itu saya mendorong supaya teman-teman itu menghadirkan dosen untuk menyampaikan penguatan materi. Ya. Contoh nih ini yang kimia. Kalau kita bicara masalah ikatan kimia, kita tahunya ya ion kovalen, kemudian habis itu hidrogen. Ternyata ya Allah Gusti, ada SN1, SN2, ada overlay, ada macam-macam sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini betul motivasi. Pertanyaannya untuk hubungan dengan itu, apakah ada kemungkinan kami untuk pengembangan dirinya, tetapi yang tidak hubungannya dengan keguruan, tapi hubungannya dengan kebiologian? Iya, ada Bapak. Jadi kalau di Kombel Edelweiss yang dari MGMP itu nggak cuma keguruan aja. Jadi kadang
kadang juga membahas materi-materi juga. IPM juga ya. Iya, ya ada pengembangan materi. Jadi kadang besok mau tentang tema apa atau topiknya apa gitu Bapak Ibu ngoten. Terus? Kadang ada yang tentang apa sih namanya ya Bapak? Kalau materi-materi yang fotosintesis dan lain sebagainya gitu itu ada. Jadi kadang kita bahas di kombel itu ngoten. Yang lebih spesifik kepada keilmuan dan lebih dalam gitu ya. Jadi tidak cuma untuk administrasi gurunya aja, tapi juga tentang keilmuannya biasanya kita bahas ngoten. Jadi di grup platform Ruang GTK juga ada, di grup WA juga ada ngoten. Jadi sering bahas-bahas materi ngoten. Ini sesederhana begini ya, Bapak dan Ibu Nun Sewu. Ini yang IPA gitu ya. Bapak dan Ibu, cukup kuatkah kita itu menjelaskan tentang Daud? Itu saja. Cukup kuatkah kita menjelaskan tentang Daud yang bukan hanya ini ATP kemudian berubah menjadi ini, tapi kemudian lebih dalam lagi kita bicara tentang mikronya, tentang apa namanya kimia kalau di biologi itu. Iya. Jadi menjelaskan biologinya gitu. Kemudian gambarnya ini bukan kita bicara di sains nih. Orang biologi itu harusnya kuat di kimia. Karena saling berkaitan gitu Bapak. Orang kimia itu harusnya kuatnya di fisika. Orang fisika itu harus kuatnya di matematika. Itu nyambung gitu. Jadi orang biologi yang menjadi paling akeh ilmu nih. Kemudian, ya ini nih yang masalah pembelajaran. Ini saya ngomong tidak hanya pada yang maju ya, tapi ngomong sama semuanya pada itu. Bapak dan Ibu, sehubungan dengan tugas jenengan masih memberikan tugas kepada siswa pada. Saya tanya jujur-jujuran nih. Masih. Tugasnya itu dalam bentuk gimana? PR. Bapak itu masih memberikan PR sama anak-anak? Belum selesai mengerjakan, berarti itu pekerjaannya adalah pekerjaan. Ini sudah ada orang tua ya. Bu Bos, jadi kan kasih soal itu yang menjawab saya gitu loh. Jadi itu tes saya jadi. Ini biar Bu Bos gitu ya. Ya? Iya, sama deh gue yang mau bisa sebenarnya nggak buat gitu kan. Maksudnya bukan aku sih garap ya, kan kemudian aku harus ngajari dia gitu kan. Iya, tekan-tekannya di Bu Veta. Saya itu bawa jangka solong, bawa mikrometer sebut kemarin. Kenapa? Karena saya harus menjelaskan faktual karena saya biasakan faktual. Oke, ini sebuah kondisi. Kebetulan kemarin saya diskusi ini di sekolah di SMA 1 Gandum. Keluhan sebenarnya bukan di SMA 1 Gandum, keluhan di sini. Keluhannya bahwa anak-anak itu masih banyak bebannya setelah pulang di sekolah. Terutama adalah beban yang dalam bentuk tugas. Jadi masih banyak PR-nya yang harus dibawa pulang. Boleh nggak ngasih PR ke anak? Saya ngerti rumahku yang pulang. Karpin awal dia ngasih PR itu kan ben bocah ngulang di rumah, dia belajar sehingga kemudian dia lebih kuat lagi gitu. Tapi buat Ibu, tolong deh bahwa kita pahami cara belajar anak sekarang dengan zaman kita sama kan ya? Beda banget loh. Kalau kita mungkin jenengan masih sama. Kalau saya ya itu yang namanya belajar itu ya ning gone meja ngadep buku orek-orekan wek-wek kan. Saiki. Tapi betul loh, itu sinau loh, ramen game. Nah, kita belajar. Polanya berbeda. Sampai kepada desa Gunung Kemarin itu, Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita sepakat bahwa pembelajaran selesai di ruang kelas. Apapun yang terjadi, pembelajaran selesai di ruang kelas. Kenapa seperti itu? Pertama,
karena mereka sudah pulangnya jam 3:30. Ya. Kemudian kalau anak-anak kota, anak-anak sekitar sini mulai langsung mulai enggak nih Mbak Esti ngobrol wes. Saya khawatirnya kenapa? Itu kejadian kayak anak saya. Ini curhat jadinya. Jadi pada waktu kelas 12 di SMA 3 Semarang ada kondisi yang anak sekarang disebut sebagai burnout. Tahu ya? Jadi yang entah itu, padahal saya nggak merasa menuntut seperti itu. Dia punya tugas ini, wakeh banget. Dia punya tuntutan mengerjakan anakku, nek turu jam 3 bengi. Itu setiap hari. Apa yang terjadi? Akhirnya pada waktu sekolah dia nggak maksimal, malah pingsan, malah turunin UKS, malah muntah-muntah. Dipenggak, yuraiso, karena dia merasa bahwa dia punya tugas yang harus dikerjakan. Belum PR-nya, belum lesnya, belum GU-nya, belum online-nya. Masa aku lebih jasa gini. Oke, ini menjadi pemikiran Bapak dan Ibu. Tugas, ya, alangkah nikmatnya, alangkah baiknya kalau anak itu memang menyelesaikannya ya di sekolah. Satu sisi Bapak dan Ibu, aku ngomong mumpung kalau bocah-bocah yang masih muda-muda. Satu sisi kita memberikan PR kepada anak-anak, pada sisi yang lain kelas itu kita tinggal. Aku tak menyiapkan soko-soko. Kenapa? Ya mungkin bukan kemudian kita leha-leha atau gimana, karena tugas yang lain kan itu ya. Tapi faktanya kan itu. Siapa yang dikorbankan? Anak-anak kita. Iya. Ini juga bukan karena aku kebetulan almas di kelas. Ya boleh raya. Bukan hanya karena itu ya Bu. Ya, tapi ini saya ngomong secara umum. Memang ada situasinya yang memang kita harus sikapi sebagai seorang guru. Bukankah kita sejatinya sebagai guru adalah tampil dalam posisi yang lebih bijak dalam menghadapi keadaan yang ada. Terus yang satu lagi masalah berdiferensiasi. Ini konsepnya indah, pelaksanaannya susah. Karena sejatinya nggak ada pembelajaran klasikal. Setuju? Setuju. Nggak ada pembelajaran klasikal. Maka bukan kemudian saya ini, bukan karena kebetulan saya muslim. Pembelajaran paling baik itu di pondok. Ada nggak di pondok itu pembelajaran klasikal? Ada, yang namanya pelajaran itu dihadapi satu persatu kan. Kita mau melakukan kayak gitu. Kalau kita agak mundur di belakang ya, karena memang pola pembelajaran kita kan memang klasikal, kita mengadopsi di luar kan. Esensi Bapak dan Ibu, walaupun kita klasikal, yuk kita perhatikan anak itu secara bersama. Intinya di situ. Kalau kita bicara masalah diferensiasi, daki-daki dengan teori segala macam, oke. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan personal pada anak-anak kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.